Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok akan sedikit menjelaskan pengertian tentang anggaran kas. Kelompok kami terdiri dari Mas Feli Mulyadi, Mbak Falah Diba Amran, saya Ilham Ihwanuddin, Mbak Duprianti, serta Mbak Stefani Egi Tiana. Langsung saja yang pertama ke pengertian anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Nah, anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan karena tentu di dalamnya terdapat estimasi permintaan dan pengeluaran. Terus ada untuk periode tertentu di masa datang sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Selanjutnya yaitu kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya adalah tujuan penyusunan anggaran kas. Pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dan uang kas keluar. Kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang kelima, sebagai dasar otoritas dana anggaran yang disediakan. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Untuk slide selanjutnya ada pendekatan penyusunan anggaran kas. Menurut Ellen Christina ada dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Pertama, anggaran kas jangka pendek, di mana jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Dan yang kedua adalah anggaran kas jangka panjang, di mana anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Terima kasih Mbak Farah. Selanjutnya ada sumber kas dan penggunaan kas. Yang pertama, sumber kas. Sumber kas adalah tempat atau sumber dari mana kas itu diterima oleh perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, ada penggunaan kas. Penggunaan kas adalah pengalokasian kas oleh perusahaan yang telah diterima untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah dibagi ke dalam beberapa bagian. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama ada budget penjual khusus tentang jenis dan jumlah barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua ada keadaan persaingan di dalam pasar. Yang ketiga ada posisi persaingan perusahaan di dalam. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Stefani. Silakan Mbak. Saya Stefani Egi Tiana akan menjelaskan metode penyusunan anggaran kas. Metode yang pertama, metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Yang kedua, metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dianggarkan. Selanjutnya, format anggaran kas. Format tersebut membagi arus kas ke dalam 3 kelompok, yaitu aktivitas operasi. Adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk. Di antaranya, penjualan produk perusahaan,
pendapatan dari sumber luar usaha, pembelian bahan baku, pembayaran biaya tenaga kerja, pembayaran biaya overhead, pemasaran, administrasi, dan umum. Baik, saya lanjutkan. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada aktivitas pembiayaan. Adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas, yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Selanjutnya ada menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya dan pengeluaran lain-lain. Selanjutnya, menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara, artinya bisa terdapat saldo akhir yang negatif atau minus, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Dari pinjaman tersebut harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsuran pokok. Selanjutnya, memperkirakan pembayaran bunga, yaitu apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutup defisit yang terjadi, diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Dan yang terakhir, menyusun anggaran kas akhir. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Dan semoga presentasi dan materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.